Hai, halo teman-teman semuanya. Balik lagi sama aku, Sally Amelia. Di sini merupakan video revisi dari mengenal dan menghitung volume dasar bangun ruang tabung. Yuk, penasaran kan gimana videonya? Silahkan keep on watching. Nah, supaya memudahkan kalian dalam mempelajari volume tabung ini, ada juga nih langkah-langkah untuk mempelajarinya. Yang pertama, jangan menghafal rumus volumenya. Karena kalau kalian menghafal itu akan jauh lebih sulit. Nah, terus gimana? Lanjut ke yang kedua, yaitu daripada menghafal susah-susah ya kan, mengingatnya gampang lupa, mending kalian pahami konsep dari bangun ruang tabung itu. Gimana sih memahaminya? Yaitu dengan cara yang atau langkah yang ketiga, yaitu dengan memahami atau mempelajari bagian yang membentuk tabung itu sendiri. Lalu baru nih masuk ke langkah yang keempat, baru kalian mempelajari volume atau isi tabung. Nah, sekarang kita coba bareng-bareng nih teman-teman buat memahami konsep dari bangun ruang tabung itu. Nah, di sini itu merupakan bentuk dari tabungnya, di mana tabung ada bagian tutup tabungnya, ada bagian alas tabung, dan jarak antara alas tabung dan juga tutup tabung itu dinamakan dengan tinggi tabungnya. Tapi kalian kepikiran gak sih kenapa kira-kira kita perlu mempelajari volume tabung? Sebenarnya volume tabung tuh apa sih? Nah, kata volume sendiri itu berarti isi. Jadi, volume itu sama dengan isi. Nah, buat teman-teman lebih paham lagi, nah di sini kita ambil contoh dari tabungnya itu adalah kaleng. Tuh, kalau teman-teman perhatiin, kaleng itu ternyata bentuknya seperti tabung ya. Nah, di sini merupakan contoh kaleng yang masih tertutup. Lalu kemudian saat kalengnya tutupnya kita buka, tuh bentuknya akan seperti itu ya. Di mana ternyata di bagian tengah kalengnya itu terdapat ruang atau rongga. Nah, itulah yang merupakan isi teman-teman. Jadi ruangan yang berisi itu nantinya kan bisa diisi apapun ya, kayak makanan gitu atau eh, air atau sejenisnya. Tapi kan kita nggak tahu ya kira-kira berapa banyak sih sesuatu yang bisa diisi di dalam kaleng tersebut. Nah, karena kita belum tahu, makanya kita mencari tahu, yaitu dengan cara menghitung isinya atau menghitung volumenya. Nah, untuk menghitung volume atau isinya tersebut, kita ukur seluruh bagian-bagiannya dari mulai ukuran tutup dan alasnya dan juga isinya. Tapi tunggu dulu, sebelum kita mulai ngitung-ngitung atau bahas terkait volumenya nih, ada lagi nih bagian tabung yang perlu teman-teman ketahui. Nah, di sini ada yang namanya jaring-jaring atau membelah tabung. Nah, kalau teman-teman perhatiin gambar yang paling kiri kalian, itu ada sebuah tabung yang bentuknya masih sempurna. Lalu di gambar keduanya, tabungnya dibelah di bagian tengahnya, maka bentuknya akan seperti itu ya. Tutupnya akan kebuka ke atas dan alasnya akan kebuka ke bawah. Lalu bagian tengahnya membelah. Nah, kalau sudah seperti itu, lihat gambar yang ketiga. Ketika itu dibuka lebih lebar, maka ternyata tutup dan juga alas dari tabung itu membentuk suatu lingkaran. Sedangkan yang bagian tengahnya itu membentuk persegi panjang atau bisa disebut juga sebagai selimut tabung. Jadi bisa kita simpulin kalau bagian-bagian tabung itu terdiri dari tinggi tabungnya atau bisa dilambangkan dengan T. Lalu alas dan tutup tabungnya yang membentuk lingkaran dan ada selimut tabung. Tadi kan kita udah lihat bareng-bareng ya teman-teman mengenai jaring-jaring tabung. Nah, di situ kan ternyata alas dan tutup tabungnya itu berbentuk lingkaran. Sehingga untuk menghitung volume atau isi dari tabung tersebut, ya kita harus menghitung ukuran tutup dan juga alas tabungnya. Nah, gimana? Yaitu bisa menggunakan luas permukaan lingkaran. Kenapa menggunakan luas permukaan lingkaran? Ya karena tutup dan juga alas tabungnya itu berbentuk lingkaran. Jadi untuk menghitung luas dari tutup dan alasnya kita bisa memanfaatkan
menghitung dengan rumus dari luas permukaan lingkaran. Lalu kita kalikan dengan tinggi tabung tersebut. Oke, selanjutnya kita bahas dulu ya nih terkait luas permukaan alas dan tutup tabung, di mana menghitung luas permukaan alas dan tutup tabungnya itu menggunakan rumus dari luas lingkaran atau luas permukaan lingkaran. Nah, kalau teman-teman perhatiin di situ ada gambar lingkaran di mana garis merah itu merupakan jari-jari yang merupakan setengah dari garis diameternya. Diameter itu apa sih? Diameter itu adalah garis yang membagi lingkaran atau membagi lingkaran menjadi dua sama panjang. Jari-jari sendiri itu dilambangkan dengan R dan diameter dilambangkan dengan D. Selain itu ada juga pi. Pi itu akan sama dengan 3,14 apabila R atau jari-jarinya bukan merupakan kelipatan 7. Namun jika jari-jari atau R-nya itu kelipatan 7, maka pi-nya menggunakan 22/7. Nah, D sendiri atau diameter itu ukurannya adalah 2 kali dari jari-jari lingkarannya. Nah, jadi untuk R atau jari-jarinya ukurannya itu adalah setengah atau 1/2 dari diameternya. Nah, rumus untuk menghitung luas permukaan lingkaran sendiri itu adalah luas lingkaran atau dilambangkan dengan L itu sama dengan pi dikali R kuadrat atau R pangkat 2. Atau jika menggunakan diameter, bisa juga L sama dengan 1/4 dikali pi dikali D pangkat 2. Sehingga bisa kita hitung volume dari tabungnya, yaitu dengan V sama dengan luas permukaan lingkaran, yang mana itu merupakan luas dari tutup dan juga alas tabungnya, dikali dengan tinggi tabung, atau akan sama dengan Pi dikali R pangkat 2 dikali T, di mana T itu merupakan tinggi tabung. Supaya teman-teman lebih paham lagi terkait menghitung volume tabung, mari coba kerjakan soal cerita yang satu ini. Sebuah tangki bahan bakar berbentuk tabung, gambarnya seperti yang di sebelah kanan soalnya, di mana tangki tersebut memiliki ukuran diameter. Ingat ya, diameter tadi apa? Diameternya 3 meter dan tingginya itu 5 meter. Jika tangki tersebut akan diisi bahan bakar, berapa banyak volume atau isi dari bahan bakar yang diperlukan untuk mengisi tangki tersebut, di mana volume atau isinya itu dalam satuan liter. Silakan teman-teman boleh buat ngejeda atau nge-pause atau berhentiin dulu video ini sembari teman-teman mengerjakan soal tadi. Kalau udah selesai nyoba ngerjain soalnya, silakan teman-teman boleh klik lagi tombol play atau untuk memulai videonya kembali. Mari kita bahas bareng-bareng soal yang tadi. Pembahasan soal. Diketahui pada soalnya ukuran diameter dari tangkinya itu adalah sebesar 3 meter. Nah, agar lebih mudah kita menghitungnya menggunakan jari-jari lingkaran. Nah, di sini kita mengubah diameter ke R atau ke jari-jarinya, yaitu jadinya setengah atau 1/2 dikali D sama dengan 1/2 dikali 3 meter, hasilnya adalah 1,5 meter. Ternyata 1,5 meter ini bukan kelipatan 7. Lalu, tinggi dari tangki tersebut diketahui sebesar 5 meter. Yang ditanyakan pada soalnya adalah berapa volume atau isi dari tabung atau dari tangki tersebut untuk diisi bahan bakar, di mana volume atau isi tabungnya dalam satuan liter atau L. Lalu kita masuk ke penyelesaian. Ingat, untuk menghitung volume dari tangki ini berarti kita menggunakan rumus dari volume tabung. Nah, volume tabung tadi itu adalah V sama dengan luas permukaan lingkaran dikali tinggi tabung. Lalu, V sama dengan luas permukaan lingkaran bisa kita tulis menjadi Pi dikali R pangkat 2 dikali tinggi tabungnya itu T. Karena jari-jarinya atau R-nya itu 1,5, di mana 1,5 bukan kelipatan dari 7, maka Pi-nya kita menggunakan 3,14. Lalu, kita masukkan nilai R-nya yaitu 1,5.
pangkat 2 dikali tingginya sebesar 5. V sama dengan 3,14 dikali nilai dari 1,5 pangkat 2 itu adalah 1,5 dikali 1,5 yaitu 2,25 dikali 5. Hasilnya adalah V sama dengan 35,32 meter pangkat 3 atau meter kubik. Ingat ya, satuan dari volume jika dia meter itu dipangkatkan dengan 3 atau bisa disebut sebagai meter kubik. Ingat lagi nih teman-teman bahwa yang diminta tadi kan volume dari tangkinya itu dalam satuan liter. Jadi kita ubah dulu dari satuan meter pangkat 3 atau meter kubik, kita ubah ke dalam bentuk liter, di mana kita tahu bahwa 1 meter pangkat 3 atau 1 meter kubik itu nilainya setara dengan 1000 liter. Maka volume dari tangkinya atau tabungnya bisa kita tulis 35,31 kita kalikan dengan 1000, hasilnya sama dengan 35.310 liter. Lalu bisa kita tulis kesimpulannya adalah jadi banyaknya bahan bakar yang diperlukan untuk mengisi tangki tersebut sebanyak 35.310 liter. Nah, sebagai kesimpulan aja teman-teman dari video pembahasan ini bahwa untuk memahami rumus dari volume tabung itu teman-teman hanya perlu memahami konsepnya, yaitu mengetahui atau memahami luas dari permukaan tutup dan alasnya, yaitu menggunakan luas permukaan lingkaran lalu dikalikan dengan tingginya gitu. Jadi ingat bahwa bagian tabung itu ada alas dan tutupnya yang berbentuk lingkaran, dan juga jarak antara tutup dan alasnya itu merupakan tingginya. Jadi buat menghitung volume tabung yaitu teman-teman adalah dengan mengalihkan seluruh permukaannya kan, berarti mengalihkan luas dari si alas dan tutupnya yaitu luas permukaan lingkaran dengan dikali tinggi dari tabungnya. Oke, itu dia ya teman-teman terkait pembahasan mengenai menghitung dan mengenal dasar dari volume bangun ruang tabung. Semoga videonya dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video ini. Silakan untuk pertanyaan dan saran serta kritik yang membangun teman-teman bisa tulis di kolom komentar. See you, bye-bye.